Terpujilah nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu terkasih yang ada di Semarang maupun jemaat yang ada di luar kota. Damai sejahtera Allah senantiasa hadir dan melimpah dalam hidup kita semuanya. Baik, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai hikmat Allah pada saat menderita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita hidup di dunia ini, tentu kita tidak pernah lepas dari satu kondisi yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Ada suatu saat kita bersukacita atau bergembira, di saat lain kita merasakan kesedihan atau duka cita. Ada suatu saat sukses yang luar biasa, tetapi mungkin barangkali kita diizinkan untuk mengalami kegagalan. Ada juga pertemuan, jadi biasanya pada waktu-waktu biasanya ketika libur kita menyempatkan diri bertemu dengan keluarga. Nah, betapa bahagianya ketika kita mau bertemu dengan mereka. Tapi pada beberapa saat kemudian kita harus bersedih karena kita mesti berpisah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sering kita tidak sadar bahwa dua hal ini berdiri sendiri-sendiri. Tetapi tahukah kita bahwa sesungguhnya dua hal yang saya sebutkan tadi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Barangkali kita bisa melihat mata uang begitu ya. Jadi kalau di sisinya ada gambar, maka di baliknya juga ada gambar. Tidak mungkin uang itu laku kalau gambarnya hanya satu sisi saja. Nah, demikian juga dua hal itu. Kesenangan, penderitaan, kesuksesan, kegagalan. Sebenarnya kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini situasinya itu silih berganti. Kalau kita merasakan satu kebahagiaan, kesuksesan, tetapi kita mesti sadar bahwa dalam waktu berikutnya mungkin kita akan merasakan hal yang sebaliknya. Nah, tetapi seringkali orang menganggap bahwa yang namanya penderitaan itu sesuatu yang mesti dihindarkan. Orang berusaha sedemikian rupa untuk senantiasa menghilangkan yang namanya kesedihan, penderitaan, kegagalan, dan lain sebagainya di dalam kehidupannya. Bagaimana usahanya terus diupayakan untuk mengejar kesuksesan, menutupi segala hal yang berkebalikannya. Nah, apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Nah, ketika kita mengenal Tuhan, sebenarnya kesadaran itu ditanamkan pada setiap orang percaya bahwa dua hal yang sama-sama kita alami itu mempunyai nilai yang baik bagi kita. Namun untuk membuat pengertian kita menyadari bahwa namanya kesedihan, penderitaan, kesulitan itu hal yang baik bagi hidup kita, tentu membutuhkan satu proses yang luar biasa bahwa kita menyadari kehidupan yang diberikan Allah itu semata-mata kita tidak ditetapkan untuk hal yang menyenangkan saja, tetapi pada sisi yang berkebalikan Allah punya rencana yang luar biasa. Nah, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di 2 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Kita baca, Bapak Ibu, 2 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ayat 11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman, di dalam semuanya itu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Nah, saya akan bacakan juga dalam
tulisan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Sebab kesedihan seperti itu menghasilkan perubahan hati yang mendatangkan keselamatan. Jadi kesedihan yang banyak orang berusaha tidak terjadi dalam hidupnya, berusaha hindari, tapi firman Tuhan di sini dikatakan menghasilkan perubahan hati dan mendatangkan keselamatan. Dan orang tidak akan menyesal atas hal itu, sebaliknya kesedihan yang hanya sejalan dengan kehendak manusia menghasilkan kematian. Coba kalian perhatikan apa hasilnya padamu oleh kesedihan yang sejalan dengan kehendak Allah. Hasilnya ialah kalian sungguh-sungguh berusaha untuk menjernihkan kekeruhan. Kalian menjadi benci terhadap dosa. Kalian takut, kalian rindu, kalian menjadi bersemangat. Kalian rela menghukum yang bersalah. Dalam seluruh persoalan ini sudah menunjukkan bahwa kalian tidak bersalah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi di firman Tuhan di 2 Korintus 7 ayat 10 dan 11 ini jelas sekali menunjukkan bahwa penderitaan yang orang seringkali kehendaki atau dihindari. Orang seringkali menghindari penderitaan. Tapi ternyata seringkali Tuhan pakai untuk membuat kita berubah sikap hati kita. Bahkan mendatangkan karya keselamatan di dalam hidup kita. Artinya apa? Bagi setiap orang percaya, kita menyadari benar bahwa penderitaan itu merupakan satu sisi yang tidak terpisahkan dari kehidupan ini. Sehingga kita tidak harus berusaha menghindarkan diri mati-matian dari penderitaan yang semestinya kita alami. Kalau ada senang, ya berarti harus ada susah. Dan itu hal yang wajar. Kalau ada kesuksesan, disebut sukses, tentu ada yang disebut gagal. Kalau ada seorang menjadi pemimpin, tentu harus ada orang yang menjadi anak buah. Jadi sebenarnya secara natural ketika pikiran kita sadar bahwa dua hal itu bukan menunjukkan satu perbedaan yang luar biasa, tetapi bagi setiap orang percaya dipersiapkan oleh Allah untuk menerima kedua-duanya dalam sukacita di dalam Kristus. Nah, penderitaan yang seringkali dihindari orang tapi seringkali justru membuat kita semakin memahami rancangan Allah yang sempurna. Bagaimana sikap kita harus belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sehingga sekalipun kita melewati satu kondisi yang menyulitkan, Tuhan tetap berikan kekuatan. Justru itu yang penting. Nah, di firman Tuhan di 2 Korintus tadi juga menceritakan bagaimana respon yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya ketika dia mengalami penderitaan. Respon itu menjadi penting. Respon yang salah katanya akan menghasilkan kematian. Apabila kita menganggap bahwa penderitaan itu sebagai satu kegagalan mutlak di dalam hidup kita sehingga kita depresi, sehingga kita mengalami kekhawatiran, sehingga kita mengalami ketakutan, bahkan trauma, itu yang firman Tuhan dikatakan di ayat 10 tadi, kesedihan yang hanya sejalan dengan kehendak manusia, itulah yang akan menghasilkan kematian. Artinya, kalau suatu kondisi yang tidak menyenangkan kita responi dengan salah, justru akan membawa kematian. Nah, bagaimana respon yang seharusnya agar kita benar-benar menjadikan penderitaan, kesedihan itu berkat pengenalan akan Allah. Yang pertama adalah kita harus belajar memiliki kerelaan untuk menerima kondisi yang tidak menyenangkan, penderitaan itu,
sebagai sesuatu yang wajar kita alami. Amin, Bapak Ibu. Barangkali merupakan satu hal yang susah, yang sulit untuk dengan rela menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kesuksesan, keberhasilan, begitu tentu kita dengan senang hati menerima. Tetapi ketika di saat kita punya banyak masalah, kita sedang seolah-olah menikmati kegagalan karena sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, apakah kita rela untuk menerimanya? Tuhan ajarkan kepada kita untuk stop, jangan mengeluh lagi. Pikiran yang tidak terima bahkan protes, itu belajar harus kita padamkan. Karena kerelaan itu yang membuat ketenangan itu menjadi nyata pada saat kita mengalami ketidakbaikan suatu hal. Kita coba baca dari 2 Korintus 12 ayat 10, bagaimana sikap Paulus merespon sesuatu yang bagi orang lain merupakan penderitaan dan sesuatu yang dihindarkan. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita rela untuk menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika kita rela untuk belajar mengalami penderitaan Kristus, maka justru di situ katakan, ketika aku lemah, aku kuat. Kita akan merasakan satu kebenaran firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan mengalami bagaimana Allah menunjukkan jalan-jalannya yang mustahil itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengalami penjagaan dalam damai sejahtera dan sukacita yang besar, bukan oleh dunia ini, tetapi semata-mata karena Roh Kudus yang mengerjakan dalam hidup kita apabila kita rela. Nah, pertanyaannya untuk menjadikan diri kita senang. Senang itu menyangkut emosi perasaan kita. Tentu itu semua diawali dengan cara berpikir yang benar. Ketika kita terus mengeluh, ketika kita terus protes, ketika kita terus ngomong mengenai ketidaksukaan kita akan kondisi yang kita alami, maka justru itu akan membuat batin kita menderita. Situasinya menjadi kalut, hati kita menjadi panas. Tapi apabila kita belajar untuk senang menerima, kita rela untuk menerimanya, di situ Allah akan munculkan sukacita yang dari Tuhan. Apakah hal yang gampang? Tentu membutuhkan latihan yang luar biasa. Tapi di sini jelas bahwa maksud Allah memanggil kita itu tentu sikap hidup kita harus berbeda dari orang lain. Ketika orang lain begitu rupa menghindarkan yang namanya penderitaan, tetapi bagi anak-anak Tuhan harus belajar untuk rela dan senang ketika kita diizinkan melalui proses yang sulit. Yang kedua, menyadari bahwa penderitaan yang Allah kerjakan, yang Allah ajarkan di dalam hidup kita, itu untuk membuat kita semakin berkenan di hadapannya. Melalui penderitaan kita dididik untuk yang pertama, semakin berhikmat. Tadi di ayat 11 tadi dikatakan, coba kalian perhatikan apa hasilnya padamu oleh kesedihan yang sejalan dengan kehendak Allah. Hasilnya ialah kamu sungguh-sungguh berusaha untuk menjernihkan kekeruhan. Kamu mulai menyadari bahwa penderitaan ini mungkin karena kesalahanmu yang selama ini biasa kamu lakukan. Tapi ketika Tuhan izinkan penderitaan terjadi, kita mulai bisa berpikir panjang. Oh ya Tuhan, aku ternyata yang salah. Aku harus mengkoreksi
setiap sikap dan tindakanku. Kalau saya pikir-pikir memang saya tidak dalam posisi yang benar, sehingga terjadi persoalan ini. Jadi membuat kita memiliki hikmat ilahi pada saat kita mengalami penderitaan itu. Yang kedua, kalian menjadi benci terhadap dosa. Tuhan, mungkin kesalahan ini karena aku terlalu mudah mengikuti hasrat hatiku yang sebenarnya melawan kehendak Allah. Ini semua terjadi karena aku najis, aku berdosa, aku melanggar setiap rencana dan kehendak Tuhan. Penderitaan seringkali membawa kita dikuduskan pada satu kehidupan yang dikehendaki Allah. Kalian takut, kalian rindu, kalian bersemangat. Kegagalan itu, kegagalan yang Tuhan izinkan seringkali membuat kita tahu persis bahwa bersama dengan Allah, saya pasti menikmati keberhasilan yang sesungguhnya. Saya tahu persis kemarin saya begitu mengandalkan diri saya sendiri, kemampuan saya sendiri. Tapi tiba saatnya saya mengandalkan Allah dalam seluruh hidup saya. Sehingga di depan saya janji Tuhan yang menanti akan keberhasilan itu. Penderitaan itu seringkali mendorong kita untuk lebih bersemangat. Kalian rela menghukum yang bersalah. Kita mulai bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan itu menjadi satu komitmen yang terus diperbarui. Itu bisa muncul ketika kita rela menghadapi penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang seharusnya menjadi respon kita ketika kita menghadapi penderitaan? Bangun hubungan pribadi yang lebih intim lagi dengan Allah. Filipi 4 ayat 6, jangan kamu khawatir dalam hal apapun, tapi nyatakanlah keinginanmu dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Penderitaan yang kita alami seharusnya mendorong kita untuk lebih bergantung kepada Allah. Kita menyadari seringkali penderitaan, kegagalan itu terjadi karena kita merasa pada awalnya kita cukup mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Kekuatan kita cukup besar untuk mengantisipasi masalah yang ada yang akan terjadi. Seolah-olah kita mempunyai kuasa yang besar untuk bisa mendidik anak kita sehingga mereka benar-benar menjadi orang yang hidupnya benar. Tapi ternyata ketika kita mengandalkan semuanya itu pada kekuatan kita sendiri, hasilnya berbeda dari yang kita harapkan. Artinya apa? Ketika kita menghadapi kegagalan, bila sikap hati kita benar, respon kita benar, maka itu waktunya kita berpaling sepenuhnya kepada Tuhan untuk melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu menyelesaikan persoalan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, penderitaan, sesuatu yang tidak baik itu tidak mungkin kita hindari. Sebagai orang percaya, kita harus menangkap bahwa melalui proses seperti itu, melalui proses hal-hal yang tidak menyenangkan, penderitaan itu, justru Tuhan mau kita dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin disempurnakan untuk semakin serupa dengan Kristus. Ada 3 respon yang diperlukan. Yang pertama, kita diajar untuk rela menerimanya. Senang dan rela menerimanya. Yang kedua, kita menyadari bahwa melalui penderitaan, kesulitan itu, kita sedang disempurnakan dalam hal-hal sesuai dengan pribadi dan karakter Allah. Yang ketiga, kita dilatih untuk semakin bergaul, semakin bergantung dengan Allah yang hidup. Semoga firman ini membawa kita pada satu pencerahan yang baru. Pola pikir kita diubahkan dalam menghadapi segala sesuatu yang membuat kita semakin berani untuk semakin bergantung pada Tuhan. Hidup kita dinyatakan di dalam Allah yang sesungguhnya. Terpujilah namanya, kekal selamanya di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan.